Di jalan pulang malam itu, aku yang dilanda galau sekaligus gundah gulana karena hati bingung dengan apa yang sebenarnya tengah aku rasakan, membuat kepalaku semakin pusing tak karuan. Di titik itu aku baru sadar, ternyata cinta bisa seburuk itu ya efeknya. Lampu-lampu kota yang redup, riuh mengiringi setiap pacu motorku, membuatku semakin merasa bersalah. Padahal aku tahu aku tidak melakukan apa-apa. Bulir-bulir hujan terus menyerbu wajahku. Jatuh begitu tajam seakan memaksaku untuk berhenti saja dan meneduh barang sebentar. Kebetulan di depan ruko-ruko yang sudah tutup waktu itu, dipenuhi jugalah sesak orang yang baru akan memakai jas hujan, ingin berteduh, atau sengaja mengabarkan orang-orang tersayang mereka di rumah. Cerita itu dimulai dari sini. Lantas aku pun terngiang dengan suara yang sebisa mungkin sedari tadi aku hindari. Berhenti. Nanti kalau kamu sakit gimana? Iya, suara kamu. Ku tepis langsung suara itu namun rasanya justru malah semakin nyata. Mimpi-mimpi kamu, pendengar setiap podcast kamu, penikmat tulisan kamu. Jadi tolong jangan egois ya, katamu. Nanti kalau kamu sakit pasti mereka semua sedih. Begitupun juga dengan aku. Bersetan dengan suaranya yang sayup-sayup semakin membungkus kepalaku. Yang semakin lama semakin menari-nari memenuhi isi kepalaku, aku justru semakin kencang berusaha membelah jalan. Kulampiaskan semua rasa sedih ini dengan beradu bersama air yang membuatku menggigil dingin. Tak apa, agar rasa sedih ini teralihkan oleh dinginnya angin malam yang berbaur bersama hujan. Aneh sekali. Aku hanya dibuat bingung. Karena mengenalnya, aku bisa merasakan sebagai orang paling bahagia, sekaligus orang yang paling sedih di bumi. Aku hanya ingin bertanya, siapakah kamu sebenarnya? Untuk apa kamu masih di sini? Mengapa kamu peduli? Mengapa kamu rela membuang waktu untuk dengar ceritaku bahkan sampai larut? Mengapa kamu bisa sebaik ini? Apa yang sebenarnya ingin kau tuju dari aku? Bilang sekarang juga bilang. Dari kacamataku kamu terlihat begitu tulus. Tapi aku tidak benar-benar tahu apa yang sebenarnya ingin kamu cari dariku. Jikalau aku bisa memberikannya pasti langsung ku beri detik ini juga. Jadi aku tidak perlu menebak-nebak ini sebenarnya aku sedang apa. Sedang berjalan ke arah mana. Bagaikan dibebat dengan kain hitam yang begitu tebal, menutupi seluruh mataku, aku justru buta arah. Tak bisa melihat mana yang nyata dan mana yang semu. Tak bisa membedakan mana egoku, mana egomu, karena kita sudah terlanjur melebur menjadi satu. Bahkan saat aku berdiri di pusat keramaian pun, rasanya sungguh menyeramkan. Karena mau sesenang apa, mau seindah apa, atau ketika aku bertemu dengan makanan dan minuman yang seenak atau sesegar apa, isi kepalaku justru berteriak begitu kencang berkata, andai kalau aku perginya sama kamu. Setiap aku melangkah lagi, berbunyi lagi, andai kamu ada di sini. Dan aku hanya bisa tersenyum pahit menerima kenyataan ini. Kembali berjalan dan bertanya sama diriku sendiri. Kamu? Siapa kamu sebenarnya? Karena dimanapun dan sejauh manapun aku melangkah, kita terasa dekat, kita terasa lekat. Namun saat itu juga aku merasa begitu asing. Hingga ada di suatu titik di mana aku tidak paham lagi dengan apa yang sedang aku jalani. Mantra apa yang telah kau hembuskan? Mantra apa yang sudah kamu tuangkan padaku? Hingga aku berpikir bahwa
Bagaimana kalau aku nggak kenal kamu? Apakah mungkin rasanya tidak akan sesakit ini?